Profesor atau guru besar itu seorang guru, pendidik, bahkan peneliti yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar. Bukan hanya pada institusinya sendiri, tetapi juga pada masyarakat, pada negara, bahkan dunia. Karena itu, seorang guru besar itu harus selalu tetap belajar terus-menerus, ya, supaya dia bisa menambah ilmunya, bahkan dia bisa membagi ilmunya kepada generasi muda, dan dia harus bisa memberikan kemajuan pada bangsanya. Juga guru besar itu harus selalu atau diwajibkan juga harus membuat buku dan karya ilmiah, sehingga gagasan-gagasannya ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat dalam rangka untuk menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat. Juga mestinya juga harus bisa membuat jurnal yang bereputasi internasional, yang isinya adalah tentang keilmuan, sehingga dengan keilmuan yang ditekuninya itu, di dalam jurnal itu bisa mengembangkan ilmu yang ditekuninya dan pada umumnya. Saya kira itu. Jadi orang tua saya itu sebagai dosen, ya, di IKIP Malang dulu, tapi sekaligus sebagai orang politik, ya. Sehingga mungkin ini yang mendorong saya juga, ya, meneguhkan untuk saya belajar hukum ketatanegaraan, bukan pada politiknya tapi pada hukumnya, ya. Karena saya melihat, ya, masalah kenegaraan ini menarik sekali, karena saya sering diajak diskusi sama orang tua saya. Bahkan waktu menjadi DPR dulu, orang tua saya itu, saya sering ke Jakarta malahan. Saya sering mendampingi. Kemana-mana saya ikut mendampingi. Sehingga banyak cerita-cerita tentang kenegaraan ini. Yang baik maupun yang buruk, yang perlu dibenahi, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga ini yang menarik saya ini. Ini kalau begitu harus ada hukum yang bisa dipakai sebagai aturan untuk meluruskan sesuatu yang kurang baik itu. Saya kira itu yang peneguhan saya, sehingga hukum tata negara ini menjadi keinginan yang kuat sekali. Sejak kecil saya memang suka dengan ketatanegaraan. Bahkan waktu SMP, SMA, itu Bapak selalu langganan koran. Dan itu pun yang saya baca banyak tentang pemerintahan dan kenegaraan. Dan waktu sekolah S1, saya juga mengambil spesialisasi hukum tata negara. S2 juga sama, tata negara. Bahkan S3 juga saya tentang ketatanegaraan, tentang pengujian formal undang-undang. Jadi saya tetap konsisten mulai dulu sampai sekarang di bidang ketatanegaraan. Yang menurut saya di bidang ketatanegaraan ini banyak inovasi-inovasinya. Dan perkembangannya pesat, apalagi setelah reformasi. Hukum tata negara itu berkembang sangat pesat sekali. Sehingga jadi sesuatu yang menggiurkan bagi saya. Ya, alhamdulillah saya bisa
dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ini, ya. Karena menurut saya sebetulnya seperti mimpi yang terjadi. Jadi bukan hanya mimpi saja, tapi mimpi yang terjadi. Karena menurut saya guru besar ini merupakan anugerah. Tidak semua orang pintar bisa menjadi guru besar, tapi lebih pada anugerah. Entah alasannya apa saja, walaupun dia pintar, tapi mungkin karena sibuk, karena jabatan, ya. Karena itu bagi saya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai guru besar itu. Dan ini akan saya jalani dengan sepenuh hati dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Harapan saya untuk Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, ya, semoga Fakultas Hukum makin berkembang, menembus batas negara. Dan saya menginginkan Fakultas Hukum ini bisa menghasilkan guru besar minimal 20% dari dosen yang ada. Sehingga ilmu hukum di Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Hukum khususnya, bisa makin berkembang. Karena apa? Karena guru besar bagi suatu institusi adalah sebagai motor penggerak institusi itu. Sehingga institusi ini bisa mendapat akreditasi yang unggul terus-menerus dengan adanya guru besar sebagai penggeraknya.